Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Koloh Pratiwi dengan NIM 2302020074. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang pengembangan kemampuan keterampilan menulis teks naratif menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning di kelas 12 SMA. Pokok bahasan yang akan saya bahas adalah yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah pengertian teks naratif, yang ketiga pengertian pembelajaran berbasis proyek, yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Menulis adalah keterampilan penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia di jenjang SMA, yang melibatkan logika, kreativitas, dan penguasaan bahasa. Salah satu jenis teks yang dipelajari adalah teks naratif, yang memiliki struktur orientasi, komplikasi, dan resolusi. Meskipun penting, banyak siswa menghadapi tantangan dalam menulis teks naratif, seperti rendahnya motivasi, metode pembelajaran yang monoton, dan kesulitan memahami struktur teks. Pendekatan Project Based Learning menawarkan solusi inovatif dengan melibatkan siswa dalam proyek nyata, meningkatkan kreativitas, kolaborasi, dan berpikir kritis. PBL tidak hanya membantu siswa menghasilkan teks naratif berkualitas, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan abad ke-21. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas PBL dalam meningkatkan kemampuan menulis teks naratif, sehingga mereka dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan. Selanjutnya adalah pengertian teks naratif. Teks naratif adalah jenis teks yang bertujuan untuk menceritakan sebuah peristiwa, pengalaman, atau kisah, baik yang nyata maupun yang fiksi. Teks ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menyampaikan pesan moral terhadap pembaca. Teks naratif memiliki keistimewaan dalam alur ceritanya yang terstruktur, pengembangan karakter yang kuat, dan pesan moral yang relevan. Selain berfungsi sebagai hiburan, teks ini juga memiliki nilai edukatif, seperti memperkenalkan budaya, membangun imajinasi, dan menyampaikan pelajaran hidup. Dalam teks naratif terdapat 3 struktur utama, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi adalah bagian pengantar yang memperkenalkan tokoh, latar tempat, dan waktu. Orientasi juga membantu pembaca memahami konteks cerita dan menciptakan rasa penasaran. Yang kedua adalah komplikasi. Bagian inti cerita yang menghadirkan konflik atau masalah. Komplikasi menjadi elemen kunci yang menambahkan ketegangan dan menarik perhatian pembaca. Yang ketiga adalah resolusi. Resolusi adalah bagian menyajikan penyelesaian konflik. Resolusi dapat berupa akhir yang bahagia, happy ending, atau menyedihkan, sad ending, tergantung pada tema cerita. Pada teks naratif juga terdapat 3 elemen penting, yaitu penggunaan bahasa yang menarik, pengembangan karakter, dan penyampaian masalah. Penggunaan bahasa yang menarik di sini adalah untuk membangun suasana yang imajinasi. Pengembangan karakter yang di sini adalah karakter yang kuat dan membuat cerita lebih bermakna. Yang ketiga adalah penyampaian pesan. Penyampaian pesan berisi pesan moral halus disampaikan secara halus agar tidak terkesan menggurui. Melalui teks naratif, pembaca tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga pelajaran yang mendalam, menjadikan teks ini media yang efektif untuk pengembangan literasi. Yang ketiga adalah pengertian pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau PBL adalah pendekatan yang menekankan kepada penerapan proyek nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Melalui PBL, siswa terlibat langsung terhadap proses pembelajaran, pengembangan karakter kritis dan kreatif, serta belajar melalui pengalaman. Proyek ini memberi siswa kesempatan untuk bekerja dalam kelompok, mencari solusi atas masalah, dan menghasilkan proyek yang dapat diterapkan di dunia nyata. Dalam konteks menulis teks naratif, PBL membantu siswa mengembangkan cerita mereka sendiri, meningkatkan keterampilan menulis, serta melibatkan mereka dalam kolaborasi aktif.
Yang selanjutnya adalah keunggulan dari PBL. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, meningkatkan kolaborasi, pengembangan keterampilan abad ke-21, dan pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Di sini, siswa dilibatkan dalam proses pemecahan masalah yang nyata. Yang kedua adalah pengembangan kolaborasi. PBL mendorong kerja sama dalam kelompok, mengasah keterampilan sosial dan komunikasi. Pengembangan keterampilan abad ke-21. Di sini, siswa diajarkan untuk berpikir kritis, kerja tim, dan manajemen waktu. Yang keempat adalah pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual, siswa didorong untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi nyata sehingga lebih bermakna. Yang selanjutnya adalah desain pembelajaran inovatif. Desain pembelajaran inovatif dalam konteks ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis teks naratif. Dengan pendekatan yang kreatif dan kolaboratif, tujuan pembelajaran adalah memastikan siswa dapat menulis teks naratif dengan benar, memahami struktur dan elemen penting dalam teks, serta mengembangkan cerita yang menarik dan bermakna dalam proses ini. Berbagai media pembelajaran seperti buku teks, video, dan alat peraga digunakan untuk mendukung pembelajaran, serta platform digital untuk kerja kelompok dan berpartisipasi. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pendahuluan, kegiatan inti, penutupan, dan refleksi. Yang pertama adalah pendahuluan. Di pendahuluan, guru memperkenalkan teks naratif, tujuan pembelajaran dari teks naratif, struktur dan struktur teks naratif. Siswa diberi pemahaman tentang pentingnya keterampilan menulis dan menyampaikan ide secara efektif. Yang kedua adalah kegiatan inti. Di kegiatan ini, siswa menganalisis contoh teks naratif, mendiskusikan elemen-elemen penting, dan kemudian bekerja dalam kelompok untuk menulis teks naratif mereka sendiri. Setiap kelompok menulis draft awal dan kemudian melakukan revisi berdasarkan umpan balik dari teman sebaya atau guru. Yang terakhir adalah penutupan dan refleksi. Di sini, setiap kelompok mempresentasikan hasil karya mereka, mendapatkan umpan balik konstruktif dari guru dan teman sekelas, dan melakukan refleksi untuk mengevaluasi tantangan serta pencapaian dalam proses menulis. Selanjutnya adalah penilaian hasil belajar. Di sini ada isi dan struktur, pemilihan bahasa, kreativitas, dan presentasi. Yang pertama adalah isi dan struktur. Isi dan struktur memiliki kemampuan siswa dalam menyusun teks naratif yang jelas dan logis. Yang kedua adalah pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa ini penggunaan bahasa yang menarik dan sesuai dengan konteks. Selanjutnya adalah kreativitas. Di sini yang dinilai adalah pengembangan ide dan orientalitas dari dalam cerita atau keaslian teks atau ide yang mereka ciptakan. Yang terakhir adalah presentasi. Kemampuan siswa dalam menjelaskan ide dan proses kreatif mereka di dalam kelas. Selain itu, umpan balik dari teman sebaya juga dihitung untuk memperkaya perspektif siswa dan meningkatkan kualitas tulisan mereka. Penilaian ini memberikan gambaran yang jelas tentang kemajuan siswa dalam menulis teks naratif. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau PBL terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan menulis teks naratif pada siswa kelas 12 SMA. PBL memungkinkan siswa terlibat aktif dan kreatif yang mendorong mereka menghasilkan teks naratif berkualitas. Selain mempelajari teori tentang struktur teks naratif, siswa juga memperoleh pengalaman langsung dalam menyusun, menulis, dan merevisi teks. PBL mendorong mereka berpikir kritis, berkolaborasi, dan berkreativitas.
yang memperkaya hasil pembelajaran dan membantu siswa memahami teknik penulisan yang efektif. Melalui proyek bersama, siswa saling memberi umpan balik dan berbagai ide, meningkatkan kualitas teks yang dihasilkan dan pemahaman mereka tentang cara menulis naratif dengan baik. Pembelajaran berbasis proyek juga meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam menulis dan meningkatkan mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi nyata, menjadikannya pilihan efektif untuk mengembangkan keterampilan menulis naratif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.